Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di tengah ramainya kasus korupsi atau mega korupsi ya Pertamina yang ditaksir nilainya hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun, muncul tulisan nih teman-teman yang dinarasikan sebagai tulisan dari Pak Dahlan Iskan. Menarik kalau menurut saya, maka dalam kesempatan ini saya coba bacakan ulang ya supaya menjadi informasi juga bagi kita semua. Saya bisa membayangkan suasana kebatinan para karyawan grup Pertamina saat ini, yaitu tertekan. Mereka harus berhadapan langsung dengan rakyat yang merasa ditipu secara massal. Tentu mereka tidak ikut salah, tapi perasaan mereka pasti menderita. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi seperti tertimpa bencana. Tentu tuduhan korupsi hampir 1.000 triliun itu baru dugaan. Mayoritas karyawan juga tidak tahu Pertamina membeli bensin RON 90 yang dioplos dengan RON 92 dijual sebagai Pertamax RON 92. Para pengusaha pompa bensin juga tidak tahu sebagian besar pompa bensin Pertamina bukanlah milik Pertamina, lebih banyak milik pengusaha kelas menengah. Mereka hanya pengecer, bensinnya datang dari Pertamina. Mereka juga ikut tertekan, bisnis mereka menurun, ikut disumpahi konsumen pula. Anda sudah tahu, Pertamina dapat bensin dari 2 sumber. Sekitar 60% dari kilang-kilangnya sendiri, seperti di Cilacap, Balongan, Balikpapan. Yang 40% dari pemasok swasta. Pemasok tersebut membelinya dari luar negeri, terutama Singapura. Tidak banyak pemasok yang mampu ikut tender Pertamina. Seandainya saya diberi kesempatan pun tidak akan saya ambil. Tidak mampu. Nilai pasokan itu ratusan triliun rupiah pun bila hanya untuk keperluan 3 bulan. Apalagi kalau salah satu syarat tender harus punya fasilitas stok sampai 3 bulan. Harus punya fasilitas blending, harus punya pengalaman panjang di bidang tersebut. Maka ketika Petral dibubarkan, sekalipun akan muter-muter di situ juga. Di orang itu juga. Kita belum tahu apakah bensin hasil kilang Pertamina RON 90 langsung disalurkan ke pompa-pompa bensin sebagai Pertalite. Lalu yang dari pemasok swasta dijual sebagai Pertamax RON 92. Atau sebagian produksi kilang Pertamina itu juga ada yang dicampur dengan RON 95 impor, jadi RON 92 dan dijual sebagai Pertamax. Pertamina baru akan punya kilang yang bisa memproduksi bensin RON 92 sebentar lagi. Proyek kilangnya sedang diselesaikan di Balikpapan. Yakni kilang lama yang dipermodern, diperbesar menjadi lebih besar dari Balongan. Harusnya Pak Jokowi yang meresmikannya. Tapi proyek ini kasihan karena COVID-19 tidak bisa beroperasi sesuai target yaitu tahun 2024. Mungkin baru selesai tahun depan. Kontraktornya Hyundai, Korea. Biayanya 60 triliun. Itu sebelum COVID. Juga sebelum ada aturan TKDN. Harus menggunakan komponen produksi dalam negeri sampai 30%. Indonesia memang sudah bisa memproduksi sebagian pipa yang diperlukan proyek kilang itu. Hanya harganya lebih mahal. Terjadilah kenaikan harga proyek, apalagi juga ada penambahan pekerjaan, itu normal. Proyek selalu seperti itu. Masalahnya, kenaikan harga itu mencapai lebih 15 triliun rupiah. Lalu muncul persoalan baru, sebetulnya tidak baru. Begitulah proyek besar. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kenaikan nilai proyek sebesar itu? Pertamina sebagai pemilik proyek atau kontraktor yang memenangkan tender? Di swasta yang seperti itu mudah diselesaikan atau dirundingkan. Di BUMN itu tidak mudah. Harus minta persetujuan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris takut menyetujui, takut dituduh korupsi. Masih juga harus minta persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Bukan hanya tidak mudah, rumit. Padahal kontraktor harus menyelesaikan proyek. Kalau kontraktornya tidak kuat, proyek pasti macet. Kalau kenaikan nilai proyeknya sampai lebih dari 15 triliun rupiah, kontraktor mana yang kuat? Kalaupun akhirnya kilang Balikpapan dibangun, tidak mungkin bisa dioperasikan. Persoalan kenaikan nilai proyek harus selesai. Sebelum selesai, tidak akan ada serah terima proyek dari kontraktor ke Pertamina. Untunglah di rut Pertamina yang baru, yaitu Simon
Aloysius Mantiri dekat dengan presiden, bisa lebih mudah mencarikan solusi agar kilang raksasa itu bisa segera berproduksi. Kalau tidak, nama Pertamina buruk di mata kontraktor internasional. Padahal Pertamina masih akan dapat pengusaha baru lagi membangun kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Saya akan mencari tahu apakah kilang-kilang baru itu sudah didesain untuk bisa mengolah minyak mentah dari Indonesia sendiri. Anda sudah tahu, setiap wilayah memproduksi minyak mentah yang berbeda spesifikasinya. Tidak ada kilang yang bisa mengolah minyak mentah dari semua wilayah atau negara. Setiap membangun kilang, harus jelas dulu akan mendapat minyak mentah dari mana. Baru desainnya disesuaikan. Untuk bisa mandiri, BBM masih harus dibangun beberapa kilang lagi. Agar tidak tergantung pada orang seperti Muhammad Reza Khalid, begitu hebatnya tuduhan oplosan ini. Sampai orang seperti Ahok, Komut Pertamina saat itu mengaku tidak tahu ada praktek seperti itu. Ahok menyarankan dibongkar habis saja kemana uang mengalir. Saya memuji wartawan Liputan 6 yang mewawancarai Ahok dengan sangat baik, eksklusif. Anda lihat sendiri videonya. Untuk membersihkan Pertamina, harusnya Ahok di video itu jadi direktur utama, bukan komisaris utama. Jabatan Komut hanya seperti macan ompong, tidak bisa memecat. Kalaupun bisa memecat, sudah ia pecat semua. Tapi lebih baik jadi macan ompong daripada macan sirkus, katanya di Liputan 6 tersebut. Saya tidak bisa menebak siapa yang ia maksud dengan macan sirkus. Maksudnya, jadi macan ompong masih bisa menyemprot dan memarahi mereka, meskipun yang dimarahi biasanya hanya diam menunduk sepanjang rapat. Kalau saya yang jadi dirut, satu hari bisa saya beresi, katanya. Saya setuju dengan Ahok, Pertamina buka-bukaan saja. Toh, uang hampir 1.000 triliun itu masuk ke perusahaan. Ups, bukan begitu. Pertamina beli bensin oplosan dengan harga RON 92, padahal yang diterima dari pedagang hanya RON 90. Berarti, uang hampir 1.000 triliun itu masuk ke penjual oplosan. Pertamina membeli dengan harga RON 92, menjual dengan RON 92, tidak dapat apa-apa. Pertamina tertipu hampir 1.000 triliun kerugian negara. Berarti seluruh karyawan Pertamina juga harus marah. Perusahaannya ditipu hampir 1.000 triliun. Mengapa bisa ditipu? Selama 5 tahun, senilai sampai hampir 1.000 triliun, Ahok saja tidak tahu, apalagi karyawan biasa Pertamina. Namun Ahok juga seperti agak meragukan tuduhan itu benar-benar terjadi. Jangan-jangan ia bilang latar belakangnya hanya ingin ganti pemain saja. Kejagung kan menduga. Boleh juga dong kita juga menduga. Ahok akan dengan senang hati datang bila dipanggil Kejagung. Akan ia serahkan semua data yang ia miliki asal dibuka untuk umum, katanya. Saya dulu juga menunggu dipanggil DPR tapi nggak dipanggil-panggil, katanya. Dalam pembelian itu, Pertamina tentu akan berpegang pada sertifikat mutu bahwa bensin yang dibeli dari pemasok sudah memenuhi syarat sebagai Pertamax. Sudah ada lembaga yang bertanggung jawab atas pemeriksaan mutu itu, yaitu Lemigas. Kita belum tahu apa kata Lemigas ya. Membeli BBM impor rumit, membangun kilang sendiri mahalnya bukan main, dan IRR-nya hanya sekitar 6. Balik modalnya baru 12 tahun. Semua kerumitan itu dan semua kemahalan itu sebenarnya bisa hilang dengan 2 kata. Mobil listrik. Itu menurut Pak Dahlan Iskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.